Wakil Amira Iwan Bersalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, Bapak dosen Amiruddin SPD JMPDI, yang saya sayangi teman-teman seperjuangan rahimakumullah. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kalimat. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu, yaitu lanjutan dari tema yang pertama, yaitu yang mana hakikat peserta didik dalam perspektif Islam, yaitu lanjut video yang kedua ini yaitu hakikat kurikulum dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang pada dasarnya sebuah kurikulum. Dibentuk dan dirancang agar mampu mewujudkan anak didik yang memuat semua aspek, baik aspek kognitif, efektif maupun psikomotorik. Itulah hakikat kurikulum tersendiri. Adapun yang kedua, bagi peserta didik ada yang namanya fungsi kurikulum, yaitu yang mana fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidik. Hal ini berkaitan dengan pengajaran target-target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Fungsi kurikulum itu sendiri secara luas adalah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan alat atau usaha untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Fungsi kurikulum untuk peserta didik. Sedangkan sama-sama kita ketahui bagi pendidik ataupun guru, fungsi kurikulum ini akan sangat berguna dalam penerapan cara mengajar. Nantinya pendidik atau guru akan merasakan sangat terbantu dengan adanya kurikulum, karena mereka dapat mengajar dengan mengikuti struktur yang telah dibuat dalam menyampaikan materi ataupun evaluasi. Itulah beberapa fungsi dari komponen kurikulum. Itulah beberapa fungsi dari kurikulum itu sendiri. Lanjut yang ketiga yaitu komponen kurikulum. Kurikulum memiliki komponen-komponen yang saling terintegrasi satu sama lain. Komponen-komponen utama kurikulum yaitu tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi, dan evaluasi. Itulah beberapa komponen. Adapun komponen kurikulum yang dijelaskan dengan cara yang beragam oleh ahli yang berbeda. Namun, sejatinya kurikulum memiliki 4 komponen saja. Keempat komponen tersebut antara lain tujuan, isi, proses, dan evaluasi. Keempat komponen ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Itulah beberapa komponen-komponen kurikulum. Lanjut yang keempat yaitu asas-asas dan ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Suatu kurikulum, tak terkecuali kurikulum pendidikan Islam, harus mengandung beberapa unsur utama seperti tujuan, isi mata pelajaran, metode mengajar, dan penilaian. Kesemua unsur tersebut harus tersusun dan mengacu pada sumber kekuatan yang menjadi landasan dalam pembentukannya. Sumber kekuatan tersebut dikatakan sebagai asas-asas pembentukan kurikulum pendidikan. Asas-asas pembentukan kurikulum tersebut sebagai berikut, yang mana yaitu yang pertama, asas religius atau agama. Kurikulum pendidikan Islam yang diterapkan sebagai dasar nilai-nilai ilahiyah, sehingga dengan adanya dasar ini kurikulum diharapkan dapat menolong peserta didik untuk membina iman
yang kuat, teguh terhadap ajaran agama, berakhlak mulia, dan melengkapinya dengan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu asas falsafah. Asas ini memberikan arahan tujuan pendidikan Islam dengan dasar filosofis, maka kurikulum akan mengandung suatu kebenaran, terutama kebenaran di bidang nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Lanjut yang ketiga yaitu asas psikologis. Asas ini mempertimbangkan tahapan kejiwaan peserta didik yang berkaitan dengan perkembangan jasmania, intelektual, bahasa, emosi, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu asas sosiologis. Kurikulum diharapkan turut serta dalam proses kemasyarakatan terhadap peserta didik, penyesuaian mereka dengan lingkungannya, pengetahuan dan kemahiran yang akan menambah produktivitas dan keikutsertaan mereka dalam membina umat dan bangsanya, dan dapat ditambah pula asas organisatoris. Dasar ini mengenai bentuk penyajian bahasa pelajaran, yakni organisasi kurikulum. Dasar ini berpijak pada teori psikologi asosiasi. Itulah beberapa pengetahuan sedikit mengenai yaitu ciri-ciri. Lanjut yaitu ciri-ciri umum kurikulum pada pendidikan Islam, diantaranya yaitu menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan-tujuannya dan kandungan-kandungannya, metode-metode, alat-alat dan tekniknya bercorak agama. Yang kedua, meluasnya perhatian dan menyalurnya kandungan-kandungannya. Itulah beberapa ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam pada pada unsur hakikat kurikulum dalam perspektif Islam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.